Aku pun setengah tidak percaya. Mana mungkin temanku bisa tidak melihat ada kuburan dan rumah kosong di situ, sedangkan aku melihatnya dengan jelas saat itu. Hai guys, selamat datang di channel Pengalaman Seram bersama saya, Yoharsi. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman seram yang dialami langsung oleh teman kita, Jamie. Hai, nama saya Jamie. Kalau di kampung, saya biasa dipanggil Pak Neng. Saya tinggal di Desa Punggur, tepatnya di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kebiasaan adat kampungku kalau ada yang hajat kawinan, biasanya akan dimeriahkan oleh dangdutan. Nah, kalau sudah ada dangdutan, biasanya orang-orang atau warga dari kampung lain itu datang berbondong-bondong untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Ajang ini digunakan untuk silaturahmi atau bagian jomblo biasanya mencari gebetan atau pasangan. Ceritanya, malam itu aku dan 6 temanku berencana untuk pergi ke kampung sebelah untuk menonton acara dangdutan. Karena lokasinya yang tidak terlalu jauh, kami memutuskan untuk berjalan kaki menuju ke sana. Pada waktu pergi, keadaan baik-baik saja. Tapi ketika kami pulang, keanehan mulai terjadi. Rata-rata orang-orang di sana yang datang itu menggunakan sepeda, motor atau speedboat melalui jalur sungai. Tapi karena lokasi kampung kami dan kampung tersebut tidak terlalu jauh, kami mencoba untuk jalan kaki. Ketika perjalanan pulang, aku merasa sangat gelisah saat itu. Tidak tahu kenapa. Apakah karena capek, karena jalan kaki, atau apa, aku kurang tahu. Tapi yang jelas, perasaanku saat itu sangat gelisah sekali. Untuk mengurangi rasa gelisahku, aku mencoba untuk bercanda bersama teman-temanku saat itu. Namun, ketika dalam perjalanan, kami melewati salah satu atau jalan yang memang di pinggir-pinggirnya itu banyak semak-semak. Dan kebetulan sekali saat itu bulan sangat terang atau bulan purnama. Dan ketika aku berjalan, tidak sengaja, aku menoleh ke sebelah kanan dan aku melihat ada rumah kosong di situ. Aku baru tahu dan baru pertama kali melihat ada rumah di samping semak-semak itu. Dan karena bulan saat itu sedang terang, sangat jelas sekali terlihat bahwa di depan rumah itu ada 2 kuburan. Dan sangat jelas sekali di gundukan tanah itu ada batu nisannya, sehingga aku berpikir bahwa itu adalah kuburan. Ketika akan melewati semak-semak atau di depan rumah itu, aku memberitahukan kepada 6 temanku yang lain untuk bersikap sopan, karena kita akan melewati kuburan. Dan ketika aku mencoba untuk memberitahukan teman-temanku, dan aku sungguh terkejut karena mereka menjawab, "Mana ada kuburan? Mabuk kali kau nih." Dalam bahasa Melayu mereka mengatakan, "Mana ada kuburan di sini? Mungkin aku sedang mabuk," katanya. Aku pun setengah tidak percaya. Mana mungkin temanku bisa tidak melihat ada kuburan dan rumah kosong di situ, sedangkan aku melihatnya dengan jelas saat itu. Saat itu aku hanya bisa terdiam dan mengiyakan apa yang temanku bilang. Dan untuk menghilangkan rasa takutku, aku mengalihkan pandanganku ke sekitar rumah itu. Dan tanpa sengaja, aku terpaku pada sebuah pohon yang terletak di samping rumah tersebut. Dan lebih mengejutkan lagi, aku melihat ada sosok pocong yang sedang duduk di atas pohon tersebut. Dan saat itu aku benar-benar sangat takut, sehingga aku langsung memberitahukan kepada teman-temanku. "Apa itu budak? Tercogok di atas pokok." Aku berkata pada mereka dalam bahasa Melayu yang artinya, "Apa itu yang duduk di atas pohon?" "Itu buah nangka yang dibungkus pakai kain sarung," jawab temanku. Dan mereka pun mulai bercanda lagi dan tertawa terbahak-bahak dan semakin keras. Saat itu aku mulai sangat ketakutan. Mana mungkin aku melihat sesuatu yang sangat jelas, tetapi teman-temanku tidak bisa melihat. Apakah mereka bercanda atau pura-pura tidak melihat atau seperti apa, aku tidak tahu. Tapi yang jelas aku benar-benar melihatnya saat itu. Saat itu aku pun hanya bisa terdiam dan terus berjalan pulang bersama teman-temanku. Dan sesampaiku di rumah, aku merasakan badanku tidak enak.
Dan mulai saat itu aku mulai demam. Karena mendengar aku sedang sakit, kakak iparku yang tinggal di kampung sebelah tersebut kemudian datang ke rumahku untuk menjengukku. Dan pada saat itu aku bercerita bahwa aku melihat rumah, kemudian ada kuburan, dan aku sempat menceritakan bahwa aku melihat pocong di samping rumah tersebut. Dan sungguh sangat terkejut kalau kakakku bilang bahwa di daerah itu tidak ada rumah sama sekali, dan itu memang semak-semak dan belum ada orang yang mendirikan rumah di tempat itu. Saat itu aku menjadi sangat takut dan menjadi trauma. Semenjak saat itu, aku tidak berani lagi melewati jalan yang ada semak-semak tersebut jika ingin pergi ke kampung sebelah. Bagi teman-teman yang ingin mengirimkan cerita yang persis atau serupa dengan cerita ini, silakan kirim melalui email yang ada di deskripsi.